Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang berbahagia. Kalau kita perhatikan pemberitaan di situs internasional, kita dapati bahwa ternyata negara-negara seperti Amerika, Rusia, Inggris, Italia, dan Spanyol itu menghadapi sebuah tekanan luar biasa, terutama para pemimpinnya. Jadi corona ini tidak saja menyebabkan penderitaan dan kesukaran bagi rakyat biasa, tetapi juga menekan begitu hebat para pemimpin dunia. Ini bisa kita lihat bahwa para pemimpin ini seakan masuk di dalam sebuah dilema antara meneruskan lockdown, berarti menanggung biaya hidup rakyat, atau merenggangkan lockdown sehingga rakyat tidak perlu ditanggung biaya hidupnya sehingga tetap bisa bekerja. Kalau ini diterapkan, maka berarti siapa yang kuat biarlah dia tetap hidup, dan yang lemah ya harus menerima kenyataan untuk kemudian mati-matian berhadapan dengan virus corona ini. Di Indonesia juga sama situasinya, pemerintah tidak jelas berdiri di atas regulasi yang mana. Mestinya secara undang-undang menggunakan karantina wilayah, namun ini memberikan sebuah beban kepada anggaran negara untuk menjamin kehidupan atau hajat hidup orang banyak, dan itu dianggap tidak menguntungkan. Nah, di sini kapasitas para pemimpin negara-negara di dunia itu memang diuji. Jadi kalau masih cenderung kepada ekonomi, kemudian mengabaikan ya harkat dan martabat rakyat, saya pikir ini adalah sebuah pilihan yang sepintas seperti mendatangkan sebuah kesenangan ataupun keuntungan, namun pada hakikatnya itu akan menghancurkan mereka sebagai seorang pemimpin karena menyangkut masalah rakyat itu sendiri. Dan sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks yang lebih mendasar, sebuah negara itu hadir memang untuk melindungi rakyatnya. Tetapi kenapa belakangan ini negara tak ubahnya seperti industri besar, di mana para pemimpin atau pejabat yang ada di dalamnya selalu menekankan pentingnya keuntungan meskipun harus mengorbankan rakyat. Kalau seperti ini, maka sebenarnya tujuan dari berbangsa dan bernegara bukan saja semakin jauh, tetapi tidak pernah dibayangkan oleh para pendiri bangsa dan negara itu sendiri. Lantas bagaimana dengan posisi yang seperti ini? Sebagai sebuah warga negara, ya kita tetap harus punya sebuah dorongan, paling tidak gagasan, bahwa dalam situasi seperti sekarang, pemerintah itu harusnya kembali kepada nilai-nilai dasar konstitusi, kemanusiaan, dan tentu saja peradaban itu sendiri. Konteks Indonesia misalnya, seharusnya wabah COVID-19 ini disikapi dengan mengambil ya langkah-langkah bersama, menyatukan potensi ya ulama, tenaga medis, dan ekonomi kerakyatan. Jadi menghadapi virus corona sekarang, di mana ancaman terbesarnya adalah kematian rakyat Indonesia, mestinya pemerintah itu berpikir bagaimana secara ekonomi rakyat tetap bergerak, pada saat yang sama terlindungi. Dan dalam konteks kapitalisme, langkah seperti ini jelas tidak menguntungkan karena menghabiskan biaya dan tidak mendatangkan keuntungan material. Tetapi dalam konteks kita berbangsa dan bernegara, langkah inilah yang harus diambil. Jika kemudian ini tidak diambil, maka frustasi akan mengancam para pemimpin yang ada di Indonesia. Belakangan sudah disebutkan bahwa Donald Trump itu marah-marah ketika ditanya oleh wartawan tentang coronavirus dan seterusnya. Kemudian Putin itu juga akan melonggarkan lockdown pada saat angka kematiannya meningkat di Moskow. Ini adalah sebuah anomali yang terjadi. Jika kemudian para pemimpin di Indonesia tidak benar-benar tulus belajar dan kemudian hadir memberikan sebuah solusi yang jelas dan konkret, maka bukan tidak mungkin ya kepemimpinan hari ini bukan saja undelegitimasi ya, tetapi juga menjadi sebuah catatan sejarah yang sangat buruk, dan itu jangan sampai terjadi. Masih ada peluang, masih ada kesempatan, dan saya pikir selama ada niat tulus untuk betul-betul mengutamakan rakyat, langkah-langkah atau jalan itu ada. Tadi ulama, tenaga medis, dan para ahli ekonomi kerakyatan itu harus dihimpun ya bersama Satgas COVID-19 untuk mengambil langkah-langkah konkret dan jelas serta tegas sehingga penanganan COVID-19 bisa berjalan komprehensif.
Tapi mungkinkah itu? Karena sebagian rakyat sudah nampaknya apatis, terlebih pemerintah sekarang juga sedang menghadapi sebuah gugatan atas diberlakukannya Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang penanganan COVID-19 yang menurut sebagian pihak itu justru terkesan tidak relevan untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi. Akankah dunia menghadapi sebuah kehancuran kepemimpinan dengan kapasitas kepemimpinan yang semakin buruk, atau justru Indonesia juga terseret di dalamnya? Dan jika itu misalnya terjadi, maka dunia akan masuk babak baru, dan bagaimanapun juga rakyat Indonesia harus bersiap dalam konteks untuk bisa menjadi bangsa yang kuat, negara yang kuat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.